Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Kami meyakini Ba'alawi adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak memaksakan Anda sekalian. Apabila Anda tidak percaya, apabila ada yang tidak percaya kalau Ba'alawi adalah bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami adalah amal kami. Bagi antum sekalian, bagi Anda sekalian adalah amal Anda sekalian. Kita mempunyai malaikat kita masing-masing, Raqib dan Atid, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Bagaimana sekarang sengketa di Indonesia persoalan Habib dan Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus, saya mereka Habib. Saya jawab, guru saya itu Habib. Tidak dipercaya oleh sekelompok orang. Kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriannya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriannya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, Ada nggak kelompok yang nggak percaya? Habaib sekarang. kita ruginya di mana? Yang rugi siapa? Yang bohong. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia persoalan Habib dan non-Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus minta masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriannya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriannya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriannya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu dolim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak gitu. Sampean pernah dengar enggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, tahu gue? Ono kitab jenenge Sulamut Taufik. Iya Pak. Iku setengahang Ba'alawi nih. Jadi lah montoh santri-santri nganggep Ba'alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lah montoh kowe gagalne Ba'alawi, patahlah ngaji kita semua. Bahwa beliau mengatakan innal qalam ahadul lisanaini bil insan. Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Jadi kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya Habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf, orang itu berilmu itu juga ada standarnya, ada gurunya ya.
Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni Sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin orang. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi gitu loh. Jadi lucu ini nanti. Intinya gini aja loh Pak, Anda boleh berpendapat, silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah, saya sendiri benar, orang sak dunia salah. Ini terlalu besar Pak menurut saya ya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang dapat menyebabkan kafir. Yang pertama adalah at-ta'an fin nasab. Ketika si penuduh mengatakan dalam karyanya bahwa ikhtilatun nasab, tercampurnya nasab ini membuka atau menggali nasab yang masih syubhat termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka sejatinya dia bukan sedang melakukan nahi mungkar ataupun amar ma'ruf, tapi dia sedang menuju kekafiran. Kenapa? Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, termasuk at-ta'an fin nasab adalah binahwil qadah fi nasabiman qad thabata syar'an. Jadi termasuk ta'an fi nasab adalah orang yang mencaci, mengkritik, tajassus. Bisa dilihat juga di dalam kitab Raudhatul Talibin Al-Imam Al-Nawawi bahwa tajassus, tangtib dan lain sebagainya, menggali-gali, mencari kesalahan dan mengkritik habis-habisan, itu Imam Munawi menyebutkan itu juga termasuk menyebabkan kekafiran si penuduh. Karena tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang cara mengeritik dan menggali nasab seperti yang dilakukan si penuduh. Tidak akan pernah ketemu. Bagi Anda yang masih bersikukuh, yang masih ngotot bahwa para habaib yang ada di Indonesia, habaib yang ada di Nusantara adalah habaib palsu, tidak tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfarlah. Beristighfar. Terlebih yang kemarin sempat kencang sekali teriak-teriak tes DNA, tes DNA. Anda tidak hanya su'ul adab kepada para habaib, namun juga kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung Anda menginginkan makomnya, kuburannya Nabi Muhammad SAW dibongkar karena akan diambil sampelnya untuk tes DNA. Kita ini hanya diperintahkan untuk mencintai dan menghormati. Sudah, itu saja. Tidak wajib dipatuhi. Terlebih kalau kita yakin bahwa beliau tidak alim, ya sudah. Tidak wajib untuk ditaati, tidak wajib untuk dipatuhi, sudah. Hanya cukup jangan dicaci, jangan dibenci, jangan dimaki, sudah.